Cuman kan karena Apit mendengar, cuman ini nggak ada pita suaranya. Apa adanya bibir di sumbing di dalam itu, nah dalamnya kan bolong. Kalau orang kan bibir sumbing di luar, di dalam. Kalau dia tuh diomongin ngerti. Ini paham aja. Bisa. Ini paham. Enggak. Kalau yang sudah kenal, kalau enggak kenal kan tak. Tadi waktu emosi dia itu emosi tambah sebab enggak. Dia jarang kan, cuman kalau disarikin maksudnya ada yang ngirimin baru, kalau enggak. Nah itu tetap enggak pernah menangis. Bela saking enggak sakit. Ini penyakit tuh kalau lagi kecil itu panas, sering panas tinggi. panas panas, sering panas, delta panas terus menggigil, kedinginan gitu. Gejalanya saya kan Gejala apanya? Ininya ini panasnya dari kecil, dari berapa bulan ya, dari mungkin 6 bulanan lah sudah. Tapi sesuatu hanya lakukan kita tidak bisa lakukan itu juga. Itu kayak banknya. Kadang kalau disuruh, hanya disuruh Pin ambilkan, tolong ambilkan apa itu elap ke apa, tapi kita tunjuk. Nah di situ tuh, nah itu pisahnya mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok Devi Fatimah Putri, saya sendiri, Iman Maulana, Maya Julia Dewi Kanti, dan Melisa Anggraini akan membacakan laporan observasi pembelajaran anak dengan spektrum autis di masa pandemi COVID-19. Definisi autis. Autisme merupakan salah satu kelompok dari gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, komunikasi, ketertarikan pada interaksi sosial, dan perilaku. Autisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri. Autisme adalah suatu kondisi yang mengenai seseorang anak sejak lahir ataupun saat masa balita yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi normal. Hal ini mengakibatkan anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitif, aktivitas dan minat yang obsesif. Autisme adalah gangguan dalam perkembangan neurologis berat yang mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi dan berelasi atau berhubungan dengan orang lain di sekitarnya secara wajar. Penyebab autis. Penyebab autis belum diketahui secara pasti. Beberapa ahli menyebutkan autis disebabkan karena multifaktorial. Beberapa peneliti mengungkapkan terdapat gangguan biokimia. Ahli lain berpendapat bahwa autis disebabkan oleh psikiatri atau jiwa. Beberapa peneliti anak autis tampaknya ditemukan adanya gangguan metabolisme metalothionin. Metalothionin adalah merupakan sistem yang utama yang dimiliki oleh tubuh dalam mendetoksifikasi air raksa, timbal, dan logam berat lainnya. Karakteristik anak autis. 1. Kelainan berbicara.
Pada anak autis, adanya keterlambatan dalam penyimpangan dan dalam berbicara menyebabkan mereka sukar berkomunikasi, serta tidak mampu menangkap pembicaraan orang lain di dirinya. 2. Interaksi sosial. Karakteristik yang sangat menonjol pada anak-anak autis ini adalah terisolasinya dia dari lingkungan hidupnya. 3. Perilaku dan minat. Anak autis sering kali menunjukkan perilaku ganjil yang tidak pernah dilakukan oleh anak-anak yang normal atau anak-anak berkelainan lainnya. Gambaran hasil identifikasi. Identitas anak. Nama Afid Effendi, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 16 Agustus 2007, status anak kandung, anak ke-1 dari 2 bersaudara. Alamat Jalan Brawijaya, Gunung Kupang. Dari hasil identifikasi yang kami lakukan, riwayat proses kelahiran anak normal seperti pada umumnya, tetapi langit-langit mulut dari anak tersebut bolong dan pita suaranya bermasalah, menyebabkan anak tersebut tidak bisa berbicara. Saat anak menginjak usia 6 bulan, anak menderita demam yang tinggi. Menurut orang tua anak, hal tersebutlah yang membuat kondisinya seperti itu. Perkembangan anak itu sendiri cukup baik. Dia bisa memahami apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, tetapi harus diarahkan terlebih dahulu. Data orang tua atau wali. Nama Nurfadilah, jenis kelamin perempuan, umur 44 tahun, pekerjaan berdagang, alamat Jalan Brawijaya, Gunung Kupang. Kondisi anak dan keluarga. Kondisi anak, berdasarkan hasil dari identifikasi kami, kondisi dari anak ini baik. Dia bisa menerima dan menjalankan perintah dari orang tuanya dengan bantuan arahan. Gambaran ADL anak yang kami observasi ini tidak memiliki keterampilan khusus, namun dia cukup bisa melakukan beberapa aktivitas mandiri seperti makan dan MCK. Kondisi rumahnya biasa saja. Lantainya masih belum ada yang beralas atau di semen. Untuk bangunan rumahnya sendiri didominasi oleh kayu. Alasan anak tidak bersekolah karena krisis ekonomi yang dialami keluarga tersebut. Terus penerimaan keluarga terhadap kondisi anak. Keluarga menerima anaknya dengan baik meskipun memiliki kelainan. Penerimaan lingkungan terhadap anak awalnya tentu tidak bisa menerima, masyarakat kurang bisa menerima, dan ada yang memandang sinis anak tersebut. Tetapi ada juga beberapa yang bisa menerima dan memahami kondisi anak tersebut. Intervensi oleh keluarga. Layanan yang diberikan untuk anak berupa imunisasi rutin, makanan bergizi, dan asuhan seperti anak pada umumnya. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil observasi yang kami lakukan, perkembangan anak ini cukup baik. Dia bisa memahami apa yang diperintahkan oleh orang tuanya meskipun harus diarahkan terlebih dahulu. Dalam kegiatan sehari-hari anak harus dibantu, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Dari tingkah lakunya masih cukup normal, hanya kebiasaannya berjalan-jalan di sekitar rumah, tidak menunjukkan seperti anak autis lainnya yang tantrum. Anak ini hanya sedikit tantrum. Dia dari hasil identifikasi yang kami lakukan, riwayat proses kelahiran anak ini normal seperti pada umumnya.
Sekian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.